ini ada catatan kami mengenai catatan kami terkait dengan power wheeling. Jadi resiko-resiko apa saja yang perlu dipertimbangkan pemerintah ya ketika power wheeling ini apa namanya yang perlu juga pertimbangan oleh pemerintah, dan juga nanti ketika ini memang masuk ya, ketika nanti mungkin di surprise itu pasal itu tetap masuk, mungkin harapan kita kepada parlemen, kepada DPR lah untuk bisa membahas resiko-resiko yang akan muncul dari adanya tambahan pasal skema power wheeling ini. Karena pertama, kami menilai bahwa skema power wheeling ini ya, walaupun kita paham, Pak Direktur juga tadi menyampaikan sebagai pemanis sweetener untuk menstimulus investasi pembangkit EBT, tetapi kami melihat saat ini kondisinya tidak urgent karena kondisi existing tadi. Kemudian bahkan ya, skema power wheeling ini pun sebetulnya sudah ada di dalam aturan yang existing, itu di Permen SDM nomor 1 2015. Sebetulnya dengan adanya aturan itu pun ya, dengan berbagai kriteria dan juga tadi apa namanya pertimbangan-pertimbangan sudah bisa mulai dilaksanakan. Artinya kenapa masih perlu mengangkat skema power wheeling ini ke dalam payung kebijakan undang-undang EBT. Nah, kemudian yang berikutnya juga bahkan tanpa adanya power wheeling ya, di dalam RPTL 10 tahun ke depan ya, pemerintah tadi kan sudah memberikan sinyal dan juga komitmen untuk mendorong pembangkit EBT sampai 56,3% untuk pihak swasta dan 51,6% porsinya dari EBT. So, next slide. Kemudian juga catatan kedua bahwa penerapan skema power wheeling ini menjadi tidak relevan tadi karena kondisinya kita oversupply. Ini juga harus dicarikan jalan keluarnya dulu, bagaimana bisa menyeimbangkan antara supply dan juga demand. Kemudian bahwa tahun ini saja ya diprediksi oversupply kita bisa sebesar 6 sampai 7 gigawatt ya. Kemudian kalau misalnya oversupply ini bisa terus berlanjut karena tadi ada mega proyek 35.000 megawatt yang masih terus berlanjut sampai tahun 2026 yang diperkirakan potensi oversupply-nya atau tambahan pembangkit baru sampai 16,3 gigawatt gitu. Kemudian tadi realisasi demand masih jauh lebih rendah dari asumsi demand dari RPTL. Kemudian juga tadi saya katakan bahwa kondisi existing saja bermasalah, ditambah nanti kalau power wheeling masuk, itu resikonya terhadap tergerusnya demand listrik yang sudah diproduksi oleh PLN maupun EPP saat ini, baik organic demand maupun non-organic demand itu seperti apa. Itu perlu dihitung, perlu terbuka, dan pemerintah perlu jujur, karena nanti yang akan menanggung tentu taxpayers. Catatan terakhir, Bapak Ibu semua, bahwa oversupply tadi kalau kita konversi terhadap nominal rupiah itu 1 gigawatt kurang lebih kan untuk bisa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 gigawatt kurang lebih 3 triliun. Ya, belum lagi adanya resiko tambahan kenaikan BPP tadi kalau misalnya skema power wheeling masuk. Nah, artinya kurang lebih 3,4 triliun ya potensi biaya yang harus ditanggung dari oversupply sebesar 1 gigawatt. Nah, kalau kita asumsikan 3,4 triliun biaya yang dikeluarkan dari oversupply 1 gigawatt dengan rata-rata per tahun 6,7 gigawatt oversupply sampai tahun 2020 30 nanti, kurang lebih ya, ini masih perhitungan moderat sebetulnya. Kurang lebih tambahan biaya yang harus ditanggung oleh taxpayers adalah 165 sampai 192 triliun. Nah, dana sebesar ini siapa yang akan menanggung, dan juga alokasi belanja apa yang nantinya akan dikorbankan. Apalagi kita tahu bahwa APBN kita pasca pandemi ini sudah cukup berat. Ya, tahun depan konsolidasi fiskal defisit kita sudah harus kembali ke bawah 3% terhadap PDB, dan tax ratio kita juga bahkan turun. Nah, ini tentu juga harus dihitung secara cermat oleh pemerintah. Bagaimana peluang di satu sisi, tetapi juga resiko yang timbul dari kebijakan pemerintah, karena sekali pemerintah mengetok pasal ini masuk dalam RUEBT, ya kita semua harus menanggung dampaknya dalam jangka panjang. Dan apakah pemerintah suatu saat ketika tahu bahwa ini memang kerugiannya besar, apakah di suatu saat juga akan meralat undang-undang itu, atau mungkin ada pihak-pihak yang akan menggugat? Ini kan juga akan menjadi presiden buruk ketika pemerintah baru tahu resiko itu ketika sudah berjalan undang-undangnya.